Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan sahabatnya. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sirah Nabawiyah. Awal kemunculan agama Kristen di Najran. Dengarkanlah. Ini bukan sekadar kisah tentang sebuah agama yang datang ke sebuah negeri. Ini adalah kisah tentang hamba yang berjalan dan cahaya yang tidak pernah diam di satu tempat. Wahai engkau yang mendengar, pernahkah engkau bertanya, bagaimana kebenaran seringkali tiba bukan dengan pasukan, melainkan dengan langkah sunyi seorang zahid? Ibnu Ishaq meriwayatkan, melalui Mughirah bin Abi Labid dari Wahb bin Munabbih al-Yamani, bahwa awal kemunculan agama Kristen di Najran bermula dari seorang sisa pengikut Nabi Isa bin Maryam alaihi salam, namanya Faymiyun. Ia bukan raja, bukan pula pemimpin pasukan. Ia hanyalah seorang hamba yang hatinya tidak menetap pada dunia. Faymiyun adalah seorang yang sangat saleh, seorang mujtahid yang gigih, seorang zahid yang memutuskan tali hatinya dari gemerlap kehidupan. Ia mengembara dari satu kota ke kota lain, dari satu desa ke desa yang tak ia kenal. Dan dengarkan ini baik-baik, ia tidak pernah makan kecuali dari hasil tangannya sendiri. Tangannya adalah doanya, keringatnya adalah zikirnya. Ia seorang tukang bangunan, berkubang dengan tanah, namun hatinya terhubung ke langit. Jika hari Ahad tiba, hari yang ia muliakan, ia berhenti dari segala pekerjaan. Ia keluar menuju tanah lapang, lalu berdiri dalam sholat, hingga matahari hampir tenggelam, hingga dunia kehilangan suaranya. Wahai pendengar, perhatikanlah ini. Kesalehan sejati seringkali tidak bersuara, namun aromanya tercium oleh hati-hati yang jujur. Di salah satu desa di negeri Syam, ada seorang lelaki bernama Saleh. Ia melihat sesuatu pada Faymiyun, sesuatu yang belum pernah ia rasakan pada siapapun sebelumnya. Cinta, bukan cinta dunia, tapi cinta yang lahir karena cahaya ruh. Saleh mengikuti Faymiyun kemanapun ia pergi, tanpa disadari oleh Faymiyun. Hingga pada suatu hari Ahad, Faymiyun keluar ke tanah lapang untuk beribadah. Saleh mengikutinya diam-diam, menyaksikan dari kejauhan. Saat Faymiyun berdiri dalam sholat, tiba-tiba seekor ular berkepala 7 mendekatinya. Wahai engkau yang mendengar, ular ini bukan sekadar binatang. Ia adalah simbol bahaya, simbol ancaman dunia terhadap hamba yang tenggelam dalam Tuhan. Faymiyun tidak lari, ia tidak berteriak, ia berdoa. Dan seketika itu juga, ular itu mati. Saleh melihat semuanya, namun Faymiyun tetap melanjutkan sholatnya, seolah dunia tidak pernah mengusiknya. Saat malam tiba, Faymiyun pulang, dan ia sadar bahwa rahasianya telah diketahui. Wahai Faymiyun, kata Saleh dengan suara bergetar, demi Allah, aku tidak pernah mencintai siapapun seperti aku mencintaimu. Izinkan aku menemanimu. Faymiyun menjawab dengan tenang, terserah. Engkau tahu bagaimana hidupku. Jika engkau kuat, maka ikutlah. Maka Saleh pun berjalan bersamanya. Kemanapun Faymiyun pergi, keanehan-keanehan pun tampak. Orang sakit sembuh dengan doanya. Namun ia tidak pernah memamerkan karunia itu. Hingga suatu hari, seorang lelaki membawa anaknya yang buta. Ia tidak memanggil Faymiyun sebagai wali, melainkan sebagai pekerja bangunan. Dan di sanalah doa dipanjatkan, dan penglihatan kembali dianugerahkan. Faymiyun tahu, cahaya ini tak bisa lagi disembunyikan. Ia pun pergi. Dalam perjalanannya, ia mendengar panggilan dari sebuah pohon besar. Seorang wali yang ajalnya telah tiba, meminta doa sebelum ruhnya dipanggil pulang. Dan setelah itu, jalan membawa Faymiyun dan Saleh ke negeri Arab. Di sanalah mereka disiksa, diperjualbelikan, hingga akhirnya dijual di Najran. Wahai pendengar, di Najran saat itu, manusia menyembah pohon kurma besar. Mereka berhias berpesta dan menggantungkan harapan pada benda yang tidak mendengar. Faymiyun tetap qiyamul lail, dan setiap malam, rumah itu bercahaya tanpa lampu. Cahaya iman.
ia berkata pada tuannya, "Pohon ini tidak memberi manfaat dan tidak pula mudarat. Jika aku berdoa kepada Tuhanku, niscaya Dia akan menghancurkannya." Ia sholat 2 rakaat, ia berdoa, dan angin datang, mencabut pohon itu hingga ke akar-akarnya. Maka orang-orang Najran pun masuk ke agama yang dibawanya, syariat Nabi Isa bin Maryam alaihi salam. Namun sejarah, wahai pendengar, selalu menyimpan ujian. Penyimpangan pun terjadi di berbagai negeri. Dan sejak saat itulah, agama Kristen dikenal di Najran, di tanah Arab. Ibnu Ishaq berkata, inilah kisah yang diceritakan oleh Wahab bin Munabbih tentang orang-orang Najran. Renungkanlah betapa sering Allah mengubah arah sejarah melalui seorang hamba yang tak dikenal dunia, namun dikenal oleh langit. Wallahu a'lam bisyawab. Demikian narasi tentang awal kemunculan agama Kristen di Najran. Semoga apa yang disampaikan tadi dapat memberi manfaat dan kebaikan bagi kita semua, amin. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menuntun kita menuju jalan yang diridhoinya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.